tumpukan sampah di kota Bandung, Jawa Barat masih ada hingga saat ini. Tumpukan sampah ini menyebabkan bau tidak sedap dan mengganggu warga. Sampah terjadi di sejumlah TPS di kota Bandung, Jawa Barat. Seperti di tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Pagarsih, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Sampah sudah menumpuk hingga tidak bisa menampung sampah lagi. Kita lihat sekarang kemajuan digital begitu pesat, konten kreator menjadi salah satu fokus di pemerintahan Joko Widodo. Nah, bahkan akan ada menteri yang membidangi hal ini. Harapan dari Ibob sebagai konten kreator di dunia digital ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki predikat peringkat satu negara paling berpolusi di Asia Tenggara. Polusi plastik menimbulkan ancaman bagi ekosistem makhluk hidup. Sebanyak 60% sampah plastik yang telah diproduksi hingga saat ini diperkirakan telah dibuang di tempat pembuangan sampah atau di lingkungan alami. Dari program keberlanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah mengenai SDG, mengangkat dan fokus terhadap 2 SDG yaitu SDG 6 akses air bersih dan sanitasi dan SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ketercapaian SDG Indonesia menjadi tolok ukur tercapainya arah pembangunan RPJPN 2025 hingga 2045. Salah satu dari misi agenda Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan transformasi ekonomi termasuk penerapan ekonomi hijau. Inisiatif kreator dalam SDG adalah untuk melibatkan para kreator untuk terus bergerak dalam pembaharuan, salah satunya mengenai regenerasi, restorasi, dan keberlanjutan untuk menginspirasi transformasi pada masyarakat. Para konten kreator bisa memberikan konten edukasi terkait lingkungan dan keberlanjutan, seperti membuat konten yang mengkampanyekan isu-isu lingkungan dan berbagai pengalaman dalam upaya pelestarian lingkungan. Diharapkan dengan hadirnya konten edukasi tersebut bisa memberikan dampak positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Konten kreator bisa berpeluang untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun pihak swasta yang concern terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Berdasarkan data-data dan juga impact uncertainty matrix yang telah didapat, maka kita mendapatkan 4 skenario logik. Yang pertama yaitu government support and regulation, yaitu pemerintah merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan dalam hal pembuat kebijakan, regulasi dan sistem pendukung penting dari tumbuh berkembangnya green economy, creator economy, dan terrealisasinya target-target SDG. Yang kedua yaitu audience respon, di mana respon dari penonton sangat mempengaruhi kreator ekonomi dan perannya dalam pertumbuhan SDG dalam berbagai hal, seperti visibilitas, monetisasi, feedback, pembangunan komunitas, advokasi dan influence. Namun juga tanggapan negatif atau kontroversi dapat mempengaruhi kreator secara negatif. Hal ini berdampak pada reputasi mereka sehingga kepercayaan penonton pun berkurang sehingga kreator akan sulit memiliki pengaruh yang positif. Ketiga yaitu economical dan monetization situation, di mana situasi ekonomi yang dinamis dapat berpengaruh terhadap monetisasi konten kreator. Hal ini berdampak signifikan dalam konteks stabilitas keuangan, model monetisasi, sponsorship, daya beli penonton, dan investasi berkelanjutan. Menavigasi dinamika ekonomi ini membutuhkan kreator yang beradaptasi dengan perubahan secara baik. Yang keempat adalah content creator innovation, di mana menjadi seorang content creator artinya sama dengan menekuni dunia industri kreatif. Content creator dituntut untuk peka terhadap tren, adaptif dengan perubahan yang dinamis, berpikir kreatif dan inovatif, berinovasi dengan menciptakan konten yang menarik dan bermanfaat bagi audiens, serta menciptakan peluang sukses bagi para content creator. Sesuai dengan skenario The Bleak Times, yang menjadi masa suram bagi kreator ekonomi dan SDGs karena rendahnya respon audiens, ditambah lagi pemerintah dan regulasinya yang kurang support, situasi ekonomi di masa itu pun sulit, sehingga berdampak kurang bagus pada pendapatan penonton dan konten kreator. Bahwa Walhi mendorong pemerintah untuk membuat regulasi dan kebijakan terkait dengan lingkungan, teknologi, dan pemerataan ekonomi. Melakukan kerjasama dengan para kader partai dan pemerintah supaya menjadi lebih mudah terkait pengurusan pengajuan usulan mengenai isu-isu lingkungan. Mengadakan tempat untuk konsolidasi membahas isu-isu lingkungan, mobilisasi untuk melakukan koordinasi terkait program yang akan direncanakan. Sesuai dengan skenario World Wine of Impact yang artinya pemerintah dan regulasinya kurang mendukung, situasi ekonomi kurang bagus tetapi respon audiens tetap tinggi dan konten kreator semakin berinovasi sehingga akan cukup berdampak pada perkembangan kreator ekonomi dan SDGs. Di mana Walhi dapat menyesuaikan diri pada perkembangan teknologi terutama perkembangan media sosial untuk meningkatkan engagement dengan audiens, mengedepankan teknologi dalam promosi seperti peluncuran platform yang dapat mempermudah audiens mengakses informasi mengenai isu-isu lingkungan dan lebih mengenal Walhi.
pengalokasian 80% untuk operasionalisasi dalam bidang development dan digital marketing untuk promosi konten. Sesuai dengan skenario Harsh Truth, The Bleak Times, World Wine of Impact, dan The Glory, Walhi dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, NGO, masyarakat, konten kreator lain, dan stakeholder lainnya, melakukan kerjasama dengan para kader partai dan pemerintah supaya menjadi lebih mudah terkait pengurusan pengajuan usulan mengenai isu-isu lingkungan, menggait muda-mudi untuk ikut bergabung bersama Walhi dengan membawa inspirasi untuk Walhi yang jauh lebih baik, bekerja sama dengan para pemerintah daerah dan menjadikan pemerintah daerah sebagai anggota dari Walhi dengan tujuan agar tercapainya kesempatan konsolidasi bersama. Berdasarkan dari skenario planning dengan menggunakan metode wine tunneling, kelompok kami menyimpulkan bahwa skenario 2 dan 3 merupakan skenario terbaik, di mana Walhi memerlukan kolaborasi dan melakukan inovasi konten untuk meningkatkan engagement audience. Dukungan pemerintah, tanggung jawab korporat, dan strategic partnership memiliki peran dalam memastikan keberlanjutan kreator ekonomi dalam pertumbuhan SDG.